Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Balikan Ken. Kali ini masih bersama saya Rizka Desiandra dan tentunya kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi terkini. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan DPT yang siap ditetapkan jelang pemilu tahun 2024. Dan apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai calon pemilih setelah DPT sudah ditetapkan dan apa yang tidak bisa kita lakukan lagi setelah adanya penetapan DPT ini. Kami akan berbincang pendengar untuk pagi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada anggota KPU Buleleng, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga Sumber Daya Manusia, Bapak Gede Bandem Samudra. Selamat pagi Pak Gede. Semua pendengar RRI di Singaraja dan dimanapun berada. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Bandem di tengah kegiatan yang luar biasa padat jelang pemilu nanti sudah menyempatkan hadir bersama dengan kami di Pro 1 ya Pak ya. Baik, Pak, kalau kita berbicara tentang tahapan pemilu begitu ya, untuk DPT ini data-datanya kan sudah mulai dikumpulkan sejak Desember lalu ya Pak ya. Sejak Oktober kalau dari jadwalnya. Oke, sejak Oktober begitu. Sejak Oktober sudah mulai dikumpulkan, sudah mulai diproses begitu ya. Dan ada banyak tahapan ya. Untuk penetapan DPT ini rencananya kapan ya Pak Bandem? Untuk DPT kita jadwalkan besok. Besok tanggal 21 Juni. Iya, tanggal 21 Juni. Ya, apa yang kemudian harus masyarakat tahu setelah daftar pemilih tetap ini ditetapkan pada esok hari Pak Bandem? Silakan. Iya. Untuk daftar pemilih ini sebenarnya kan prosesnya sudah cukup panjang. Kalau dari jadwal itu kan dari 14 Oktober sudah dimulai tahapan untuk pembaharuan daftar pemilih. Ya. Jadi dimulai dari permintaan data DP4 dari kementerian yang membidangi, kemudian menyandingkan data tersebut dengan DPT pada pemilu sebelumnya, dan dari hasil penyandingan tersebut kita lakukan pencocokan dan penelitian atau yang istilahnya coklat itu yang ke masyarakat bersama dengan 2.274 petugas pantarlih kami yang bertugas di masing-masing TPS di tiap desa, itu kemudian diperbaharui. Nah, pada saat penelitian dan pencocokan atau coklat tersebut, tentunya banyak data-data yang kemudian diperbaharui. Kemudian ada masukan-masukan dari masyarakat, mungkin ada yang belum terdaftar, kemudian dicatat oleh petugas pantarlih kami. Kemudian ada data masyarakat yang mungkin sudah tidak memenuhi syarat, mungkin meninggal ataukah sudah menjadi anggota TNI Polri dan lain sebagainya. Kemudian ada data-data yang perlu diperbaharui, misalnya yang alamatnya berubah ataupun misalnya statusnya berubah yang kemudian dimutakhirkan. Nah, data-data yang dikumpulkan tersebut baik dari DP4, dari data pemilu sebelumnya maupun data hasil coklat kemudian digunakan untuk menyusun daftar pemilih sementara. Nah, setelah itu, setelah dilakukan penyusunan daftar tersebut, kemudian kami melakukan penetapan daftar pemilih sementara tersebut. Itu pada tanggal 5 April kemarin, itu sudah menetapkan DPS di 148 desa, 2.275 TPS. Jadi ada tambahan 1 TPS khusus di LP kelas 2B Singaraja. Kemudian jumlah pemilih yang ditetapkan waktu itu adalah sejumlah 616.008 orang waktu itu. Kemudian setelah dilakukan penetapan DPS atau daftar pemilih sementara, kita lakukan pengumuman DPS tersebut. Jadi dengan menempel daftar pemilih tersebut di masing-masing desa, umumnya diambil tempat-tempat umum seperti misalnya di kantor desa atau di balai masyarakat. Nah, dari penempelan tersebut diharapkan nanti masyarakat bisa mengecek secara mandiri apakah sudah terdaftar atau belum. Atau misalnya yang bersangkutan merasa ada teman atau keluarganya yang sudah tidak memenuhi syarat. Nah, itu kan kemudian petugas kami di tingkat desa kemudian menerima masukan-masukan dari masyarakat. Nah, selain berupa cetakan yang ditempel tersebut, kita juga sebarkan informasi pada waktu itu lewat media sosial, lewat media online, dan lewat sosialisasi untuk masyarakat bisa mengecek juga secara online. Jadi tidak hanya secara fisik di
yang ditempel di desa tersebut. Secara online pun bisa mengecek melalui link cekdptonline.kpu.go.id. Itu juga kami sudah sebarluaskan informasi tersebut. Nah, dari penyebarluasan informasi tersebut dan penempelan DPS tersebut, tentunya kita mendapat banyak masukan lagi. Banyak masukan, baik dari masyarakat maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya partai politik dan lain sebagainya. Itu kemudian kita perbaharui lagi. Termasuk juga data-data yang kita dapatkan secara online. Secara online itu karena sekarang sistem pembuatan daftar pemilih ini sudah menggunakan aplikasi yang sebenarnya sudah dari dulu menggunakan aplikasi. Namun aplikasi tersebut terus diperbaharui dan sekarang kita bisa mendeteksi dengan cepat jika adanya data pemilih yang sifatnya ganda. Jadi data pemilih yang sifatnya ganda itu banyak sekali kemungkinannya. Kemungkinan yang paling umum adalah ada masyarakat yang berpindah alamat, namun di alamat yang lama belum dihapus datanya. Jadi masih ada. Nah, dengan penggunaan teknologi informasi ini, KPU RI bisa cepat mendeteksi apakah ada data ganda, misalnya antar desa, antar provinsi, antar kabupaten, bahkan data ganda dengan luar negeri. Ya, karena di luar negeri pun KPU punya petugas ad hoc yang namanya PPLN. Jadi di sana pun bisa dicek. Misalnya seseorang yang dulu misalnya beralamat di Buleleng, kemudian bekerja di luar negeri, otomatis yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Namun data pemilihnya yang di Buleleng ini belum terhapus. Nah, karena ada teknologi informasi ini, kita bisa sandingkan, oh ternyata yang bersangkutan sudah berada di luar negeri, misalnya di Amerika seperti itu. Nah, akhirnya kita mendapatkan data-data ganda tersebut dari KPU RI untuk kita klarifikasi. Misalnya di mana sih sebenarnya yang bersangkutan berada? Apakah masih berada di luar negeri ataukah dia sudah pulang? Nah, setelah dicek misalnya memang berada di luar negeri, maka data pemilih yang ada di Kabupaten Buleleng ini kita akan hapus karena yang bersangkutan sudah berada di sini. Nah, oleh karena itu data pemilih yang sekarang potensi untuk adanya data ganda sudah sangat kecil sekali. Karena terus-menerus kita lakukan pembaharuan. Namun memang untuk membuat daftar pemilih yang sempurna sekali mungkin agak sulit karena perpindahan penduduk dinamis sekali. Artinya tiap hari selalu saja ada yang penduduk yang mungkin berpindah tempat, ada penduduk yang meninggal, kemudian ada penduduk yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya dia menjadi anggota TNI Polri dan lain sebagainya. Itu dinamis sekali, tiap hari selalu ada. Begitu juga dalam pembaharuan ini, pembaharuan data untuk data ganda itu hampir tiap hari ada masuk dari KPU RI. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembaharuan dalam proses perbaikan tersebut, maka pada esok hari tanggal 21 Juni kami menjadwalkan untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Namun sebelum itu juga kita sudah menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Mohon maaf ya, habis DPS daftar pemilih sementara itu menerima tanggapan. Kemudian kita tetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu dilaksanakan tanggal 12 Mei. Itu sejumlah 613.768. Jadi kalau disandingkan dengan data DPS itu sebenarnya ada pengurangan 2.000-an lebih. Nah, itu karena seperti tadi saya ceritakan ada data yang ganda sehingga harus kita hapus yang di sini dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah DPSAP atau data pemilih sementara hasil perbaikan tersebut, kita mengumumkan untuk yang kedua kalinya. Sama metodenya dengan dicetak, ditempel di tempat umum di masing-masing desa dan dengan cara online. Kemudian pada tahapan itu kita kembali menerima masukan dari masyarakat, dari pihak yang berkepentingan dan lain sebagainya. Nah, dari tanggal 12 Mei tersebut sampai sekarang, nah itu kita lakukan perbaikan dan untuk nantinya besok kita akan tetapkan nanti final daftar pemilih tetap untuk di Kabupaten Buleleng.
Iya, baik. Berarti tahapannya besok sudah final ya, Pak Iya, ya. jadi Artinya kalau sudah final untuk mm, masyarakat misalnya yang belum melakukan pembaharuan data mm, dan baru mendengarkan kabar ini di mm, hari ini, itu bagaimana, Pak? Apakah memang ada peluang untuk masyarakat juga masih melakukan pembaharuan data setelah DPT ditetapkan? ya. Jadi DPT ini sangat penting sekali untuk ditetapkan jauh-jauh hari karena ini nanti konsekuensinya ke banyak hal. Misalnya yang paling signifikan adalah terkait dengan logistik yang harus kita Ya. siapkan. Dan penyiapan logistik tersebut tentunya tidak bisa sehari sudah jadi. Ya. Itu harus jauh-jauh hari karena logistik untuk pemilu cukup banyak sekali. Mhm. Ada surat suara, ada bilik, ada tinta, ada dan lain sebagainya Ya. lah yang ada di surat di TPS tersebut. Mhm. Dan itu dasar untuk pembuatan logistik tersebut adalah daftar pemilih tetap. Misalnya surat suara, berapa sih harus kita siapkan surat suara untuk dapil ini, untuk pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI dan seterusnya, itu mengacu pada daftar pemilih tetap. Namun seperti tadi saya sampaikan bahwasanya dinamika masyarakat itu kan setiap saat terjadi, setiap hari terjadi. Nah, oleh karena itu andai kata misalnya masih ada masyarakat yang berpindah misalnya dan mungkin tidak bisa memilih di tempat dia terdaftar, itu menjelang hari pemungutan suara biasanya 1 bulan sebelumnya kita akan membuka daftar pindah memilih. Jadi masyarakat yang tidak bisa memilih di tempat tinggalnya karena sudah berpindah, dia bisa melakukan pindah memilih. Nah, mungkin dari teman-teman di RRI ini kan 2019 juga sudah melaksanakan, artinya teman-teman wartawan yang mungkin ditugaskan di daerah lain di luar daerahnya sendiri itu bisa mengajukan pindah memilih dan nanti terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Gitu. Nah, bagaimana jika belum terdaftar? Nah, kan gitu sekarang. Andai kata masih ada yang tercecer, itu masih bisa didaftarkan dalam daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih khusus itu adalah daftar pemilih yang pada saat hari H, mungkin juga masyarakat umum sudah tahu kan, yang bisa memilih menggunakan KTP. Nah, itu istilahnya. Namun dibatasi mulai dari jam 12 siang. Nah, itu didaftarkan dalam daftar pemilih khusus. Jika andai kata misalnya masih ada yang tercecer, belum terdaftar. Gitu. Baik. Nah, Pak Bandem, kemudian ini juga menarik ya, ada pemilih khusus pada saat hari H begitu. Apa saja syaratnya mereka dimasukkan dalam daftar pemilih khusus pada saat hari H nanti? Iya. Syarat memilih itu sesuai dengan undang-undang minimal berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, kemudian memiliki KTP atau KK, kemudian sedang tidak menjadi anggota TNI Polri, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Itu juga berlaku untuk semua pemilih. Dan yang paling utama WNI ya, lupa tadi saya sampaikan, warga negara Indonesia dengan ketentuan seperti tadi. Nah, syarat menggunakan hak pilih yang kedua itu adalah terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah, daftar pemilih ini setidaknya ada 3 jenis, ada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih tetap yang kita mutakhirkan selama ini dan akan kita plenokan besok untuk di Kabupaten Buleleng. Kemudian daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang melaksanakan pindah memilih. Pindah memilih mungkin pada saat hari H dia tidak bisa memilih di tempat sesuai dia terdaftar. Kemudian yang ketiga daftar pemilih khusus, sehingga pada saat hari H andai kata benar tercecer, nah kemungkinan perbedaan nanti dengan 2019 pada pemilu 2024 nanti bisa dilakukan cek DPT online pada hari pemungutan suara. Karena kemarin yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus ternyata ada juga yang sebenarnya dia sudah terdaftar dalam DPT, tapi dia tidak tahu ternyata di TPS mana dia memilih. Mungkin dia di TPS terdekat dari rumahnya, dia cek ternyata namanya tidak ada, dia pikir tidak masuk daftar pemilih tetap, padahal sebenarnya di TPS sebelahnya gitu. Nah, sekarang mencari seperti itu mungkin kan agak lama sekali, apalagi satu TPS ada 300 pemilih maksimal. Yang sekarang dengan menggunakan teknologi online ini sangat cepat bisa deteksi, sehingga orang yang masih ragu-ragu di mana sih saya memilih, apalagi mungkin
surat pemberitahuan C6 tersebut tidak sampai. Karena di lapangan juga banyak sekali kendala terkait dengan penyaluran C6 tersebut. Mungkin saja yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah atau hal lain yang mungkin KPPS tidak bisa memberikan kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang bisa dicek, oh ternyata saya di TPS sebelah gitu. Sehingga dengan hal tersebut saya pribadi yakin bahwasanya daftar pemilih untuk pemilu 2024 ini sepertinya sudah sangat akurat sekali. Termasuk juga nanti bagi yang tadi yang misalnya belum atau misalnya tidak tahu di mana TPS-nya bisa cek online. Kalau misalnya benar-benar tidak masuk dalam DPT, setelah dicek online juga tidak ada, dan ternyata yang bersangkutan sudah memenuhi syarat, seperti tadi saya sampaikan, dia bisa didaftarkan dalam daftar pemilih khusus. Iya, dan ini juga menjadi perhatian kita ya Pak Bandem ya, di mana tidak semua orang bisa tiba-tiba datang mengajukan sebagai pemilih khusus begitu. Jadi penting sekali untuk saat ini masih bisa ya untuk masyarakat mengecek begitu, kemudian melihat datanya apakah sudah benar atau tidak begitu ya Pak Bandem ya. Di mana masyarakat untuk bisa dapat mengecek DPT online kemudian memastikan dirinya itu di mana Pak Bandem, mungkin bisa diinformasikan di pada pendengar. Link cek dptonline.kpu.go.id. Ya, untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terdekat misalnya pihak desa. Nah, itu bagaimana Pak Bandem? Nah, kita juga sudah ada petugas pemilu sampai di tingkat desa yang namanya PPS. Itu berkantor di kantor desa. Jadi sangat mudah sekali, tinggal datang ke kantor desa, tanyakan petugas PPS di desa tersebut. Nanti kalau ada masalah atau ada kendala yang ditanyakan terkait dengan pemilu, petugas kami akan siap melayani. Ya, ini artinya berarti untuk DPT-nya sudah siap ya dari KPU Kabupaten Buleleng ya Pak Bandem ya. Begitu kan? Jadi siap untuk diplenokan besok dan langsung diputuskan. Ya. Baik pendengar, kami undang Anda, untuk Anda yang mungkin masih mempunyai pertanyaan begitu ya terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap dari KPU Kabupaten Buleleng yang akan diplenokan besok dan nanti akan diputuskan langsung besok pada tanggal 21 Juni 2023. Anda bisa ikut bergabung, kami undang atensi Anda di 0362 24644 serta di WhatsApp di 081 139999790. Kita masih bersama dengan narasumber ya untuk pagi hari ini dari anggota KPU Buleleng, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan juga SDM Bapak Gede Bandem Samudra. Kami nantikan atensi Anda untuk saat ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Namun selagi kita menunggu Pak Bandem gitu ya, kalau kita berbicara terkait dengan daftar pemilih ini kan tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Tadi juga Pak Bandem mengatakan penyaluran C6 saja banyak masalah begitu ya. Ditemui masalah lah di lapangan. Ya, ditemui masalah. Kalau apalagi banyak mungkin relatif ya. Nah, apalagi DPT pada saat sudah menentukan begitu. Apakah nanti akan ada upaya jemput bola untuk masyarakat-masyarakat yang sampai dengan hari ini misalnya atau pada saat besok pleno masih belum diperbarui datanya begitu, atau mungkin masih ada yang memiliki masalah dengan kelengkapan data, ini apakah nanti akan ada jemput bola Pak Bandem? Nah, itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari ya, selama proses ini kan ini sudah berbulan-bulan prosesnya. Jadi petugas kami di tingkat desa juga sudah sangat membantu sekali, artinya masyarakat yang misalnya belum terdaftar dan lain sebagainya. Namun memang dalam pendaftaran daftar pemilih ini kita menggunakan istilahnya secara de jure gitu, secara hukum. Ketika orang mau dimasukkan dalam daftar pemilih itu harus ada administrasinya. Administrasi yang dibutuhkan adalah KTP atau KK. Nah, oleh karena itu mungkin saja ada kasus masyarakat yang belum terdaftar karena memang belum memiliki syarat administrasi. Ya. Nah, oleh karena itu kita selalu dorong masyarakat tersebut untuk agar melengkapi syarat administrasi tersebut. Misalnya memiliki KTP atau memiliki KK. Karena tanpa itu kita kan juga tidak boleh sembarangan memasukkan, tidak ada dasar kan, harus ada dasarnya. Dasarnya adalah administrasi itu, KTP dan KK. Nah, dalam undang-undang juga disebutkan bahwa salah satu syarat itu kan seperti tadi saya sampaikan, warga negara Indonesia berusia dan seterusnya, kemudian memiliki KTP atau KK gitu, sehingga itu dijadikan syarat KTP atau KK tersebut. Ya, baik. Untuk masyarakat yang sudah memiliki persyaratan begitu ya, jadi memang sudah harus memilih. Nah, kita sebagai
calon pemilih misalnya yang Ya. sudah ditetapkan dalam pemilih daftar pemilih tetap begitu, apa yang harus kita lakukan ke depan Pak Bandem begitu ya untuk memastikan kita bisa menggunakan hak suara kita nanti pada pemilu tahun 2024 nanti? Ya, bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih ya. Nah, tentunya tahapan berikutnya adalah nanti mengecek calon-calon yang akan dipilih. Ya. Nah, kebetulan calon-calon yang akan dipilih sekarang kan masih berproses. Berproses seseorang untuk menjadi calon, baik itu legislatif maupun DPD maupun presiden dan wakil presiden yang nanti akan berproses, itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarangan bisa memenuhi syaratnya. Nah, sekarang orang-orang tersebut sedang berproses. Sedang berproses untuk nantinya bisa ditetapkan menjadi calon. Calon yang akan dipilih itu nanti ditetapkan tanggal 25 November. Nah, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye. Nah, bagi masyarakat atau pemilih ya tentunya sudah setelah memastikan terdaftar dalam daftar pemilih, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah mengecek calon-calon yang akan dipilih. Gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat hari pemungutan suara belum punya calon siapa yang mau dipilih gitu. Dan nanti bisa lama nanti di bilik suara gitu. Jadi kami harapkan nanti masyarakat agar mengecek calon-calon tersebut, apalagi sekarang dengan teknologi informasi ini kan sudah lebih mudah. Melihat rekam jejak orang, melihat visi misinya, kemudian melihat profil dari orang tersebut kan juga sudah sangat mudah. Sehingga nanti masyarakat bisa memilah-milah, oh saya cenderung memilih calon dengan visi misi A gitu misalnya. Saya cenderung memilih calon dengan profil B. Saya cenderung memilih rekam jejak misalnya karena seringkali saya ketika sosialisasi masyarakat bertanya, ini bagaimana memilih calon, toh calonnya itu saja. Loh itu saja kan pilihannya banyak. Kalau misalnya itu saja dan Anda kecewa dengan calon yang sebelumnya Anda pilih, masih ada pilihan lain yang banyak itu gitu. Dan saya yakin nanti dengan masyarakat kritis seperti itu, nanti pemimpin yang terpilih pasti pemimpin yang terbaik. Gitu. Ya, baik. Sebelum memilih begitu ya, apakah nanti akan ada fasilitasi dari KPU setelah DPT ditetapkan, diinformasikan kepada masyarakat atau bagaimana nanti teknisnya? Diinformasikan kembali. Langsung datang ke rumah masing-masing? Seperti cara sebelumnya. Jadi ada bisa secara online dicek atau bisa secara manual di tingkat desa. Itu artinya kan semua masyarakat bisa mengakses data pemilih. Bisa dari gini sudah bisa masyarakat dari pemutakhiran data itu kan sudah bisa dari coklit, kemudian DPS ditempel lagi, DPS HB ditempel lagi kan sudah sekian kali jenjang proses dari pemutakhiran daftar pemilih ini. Semua masyarakat sudah bisa berpartisipasi dan kami juga selalu mensosialisasikan tentang ini agar masyarakat juga ikut aktif dalam mengecek apakah sudah terdaftar dalam daftar ini. Dan ini sebenarnya prosesnya sudah cukup lama dan kita harus menetapkan daftar ini seperti tadi kan, karena menjadi dasar misalnya untuk logistik yang itu kita tidak bisa disiapkan dan perlu waktu. Gitu. Tidak bisa disiapkan dalam sehari 2 hari dan perlu waktu. Dan berapa logistik yang harus disiapkan? Ya dasarnya DPT ini. Ya, semudah apa masyarakat bisa mengecek data mereka nantinya, Pak? Kalau secara online dari genggaman sudah bisa kan. Tinggal klik cek DPT online.kpu.go.id, masukkan NIK sudah bisa dicek. Ya, kita tentunya kan tidak menutup mata ya Pak Bandem ya dengan kemudahan teknologi. Berarti kan kita tahu NIK-nya seseorang saja kita sudah bisa mengecek untuk datanya di DPT online tersebut. Nah, mungkin Pak Bandem mempunyai cara-cara ataupun hal-hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat begitu agar tidak ada penyalahgunaan kemudahan kita mengecek DPT online tersebut dengan hanya memasukkan NIK saja begitu. Apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Nah, Pak ketika Bandem memasukkan NIK tersebut dan dilakukan pencarian, jika seseorang tersebut memang sudah terdaftar dalam daftar pemilih akan muncul datanya. Namun data tersebut tidak lengkap. Ya, jadi dari KPU RI pun sudah mengantisipasi hal tersebut sehingga nanti kalau bukan yang bersangkutan mengecek juga dia tidak menemukan data yang lengkap terkait dengan NIK dan orang tersebut.
Oke, berarti yang ditampilkan tidak data lengkapnya Tidak begitu data ya Pak lengkap, ya? ya ada bintangnya lah istilahnya gitu. Oke, baik, berarti tenang pendengar ya, tidak Ya, perlu takut karena mm-mm, memang sangat mudah sekali mengecek begitu. Orang mm. lain pun bisa mengecekkan ya Pak ya? Bisa Bisa. kan, orang lain mengecek kan harus tahu nicknya. Nicknya Mhm. siapa yang ngasih tahu? Pasti yang bersangkutan, Iya, ya kan? baik ya, dan tentunya itu juga perlu diwaspadai untuk Mm-mm. adanya penyalahgunaan data Iya, mungkin ya, takutnya begitu ya Pak ya. Dan kami undang pendengar yang akan bertanya di 03622464 serta di WhatsApp Programa 1. Terima kasih untuk atensi Anda juga pendengar ya. Kami hanya juga nanti akan melayani untuk pertanyaan Anda bisa melalui WhatsApp Programa 1 dan juga melalui telepon di 0362 24 644. Silakan langsung diangkat teleponnya, bisa langsung bertanya, bisa langsung menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan begitu ya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu ada Bapak Gede Bandem Samudra, anggota KPU Buleleng, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga SDM ya, terkait dengan tahapan pemilu tahun 2024, yaitu DPT siap ditetapkan pada esok hari tanggal 21 Juni 2023. Izin Pak Gede Bandem, kita undang pendengar ya, sudah ada yang ya. bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Yang tahu yang renung. Ya, silakan Pak Sawe. Ini Bapak Narsono sedikit mantap nih. Menurut pengamatan siang ya untuk di desa kumpulan enten pantalis nih yang mengecek berapa jumlah pemilih. Maksudnya ini sampai begitu. Setiap bulan di desa Ciangi internet orang meninggal nih. Ya kadang-kadang 1 bulan 5 orang meninggal. Ada bisa 2 orang, ada kadang-kadang tidak, ada. Tapi lebih banyak. Nah sekarang pantalis yang ada di desa itu apa proaktif melaporkan kejadian-kejadian orang yang meninggal itu, misalnya apakah sudah terdaftar sementara atau tetap, ternyata mungkin tetapnya belum ya, sementaranya sudah mungkin ternyata Pak sudah mendata di sana. Nah, apakah ada laporan aktifan dari pantalis yang ada di desa itu? Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Astawa di Bungkulan. Ini terkait dengan keaktifan Pantarlih di daerah untuk terus mengupdate. Bagaimana dengan di daerah Anda, pendengar? Apakah Anda masih mengalami permasalahan ataupun ada yang masih harus Anda tanyakan begitu ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tahapan pemilu begitu, agar lebih jelas nanti bisa ditanggapi langsung oleh anggota KPU Kabupaten Buleleng, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Gede Bandem Samudra. Di belakang Pak Stawa, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak? Narte Ariante. Pak Narte Ariante, silakan Pak Narte bersama dengan Pak Bandem kali ini. Oke, Pak Bandem, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Salam dari KPU. Ya, Baik, dalam DPT ini Pak kan kemajuan teknologi IT kan juga secara online ya bisa dibukakan ya. Kemudian seandainya Pak ya kartu manual dikirim ke masing-masing pemilih, katakanlah hilang kartunya saat akan ke TPS pemilih, tapi dia sudah membuka HP, ada di HP-nya, dia tetap bersemangat untuk milih. Nah kasarnya sing ngambul DPT sing juari ini. Nah, bagaimana mengatasinya itu? Apakah petugas di TPS menolak karena tidak membawa kartu, atau dibuka HP ada, panitia melihat oh sudah ada, dicatatlah secara manual dan diberi hak untuk memilih. Itu ya, itu pertama. Kedua, pengalaman saya, baik saya nyalek jadi pengamat, adegan syarat di besu Pak sing milih nih mare nyanan takunin be satu
dengan sati pesu dek wih liu hati gambare jo bingung mana ke singelah pilihan dah dene. Nah artinya mungkin ini ada kelemahan banyak partai. Adakah solusi dari mungkin kalau sekarang tidak pengamatan juga dari KPU nanti lewat time yang cara apa live kan ada time lari itu ya kan mungkin ada yang neliti cepat ganti besu atau mekelu ganti umurnya berapa, ini ada penelitian juga Pak, sehingga hal-hal yang demikian itu tidak merugikan baik calon dia tidak dipilih karena nah katakanlah anak beling sih ribet ya ngelipet kewan saya sering tanya Pak, mungkin Bapak nanti silakanlah meneliti sing buka ya Pak dilah besu ya nah bahasa Bali ini ngekoh ya nah ini mudah-mudahan bisa diantisipasi. Saya tadi berpikir sing ada bebuka ke di ruangan dia tinggal nyeblos terus ngelipetnya kayaknya kablang tutup cepok kan ya panitianya nulungin yang tetap kerahasiaannya tercapai apa ada nanti teknis saya tidak tahu itu untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian tidak terus menerus sehingga caleg itu dirugikan tidak dipilih dan dia juga tidak milih apa bahasanya sing milih kosong. Ini kemantan suksema Om Santi. Baik, terima kasih Pak Narte Arianto yang sudah ikut juga bertanya begitu ya terkait dengan beberapa hal yang menjadi concern dari Pak Narte terkait dengan kartu saat memilih jika tidak membawa secara manual apakah masih tetap bisa memilih atau tidak. Kemudian juga apakah ada yang mengukur kira-kira kecepatan waktu dalam memilih mengingat banyaknya ada calon begitu ya Pak ya, partai-partai yang juga banyak berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024 ini. Nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Gede Bandem. Kita berikan kesempatan dulu Pak Bandem ya, satu penelpon terakhir untuk sesi kali ini. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Kami nantikan untuk atensi Anda bagaimana dengan di daerah Anda atau mungkin Anda apakah sudah mengetahui data diri Anda itu sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum, walaupun belum ditetapkan begitu ya, atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024, silakan kami undang atensi Anda pendengar untuk bisa ikut berbagi informasi juga di 03622464 serta di 081139999790. Bagaimanapun juga kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa menggunakan hak pilih kita guna memutuskan pemilih-pemilih atau pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa depan untuk Indonesia yang lebih baik tentunya ya. Kami undang atensi Anda pendengar, satu penelpon terakhir, tapi sebelum kita sapa lagi di 24644 kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat sebelum nanti ditanggapi oleh narasumber kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, kanal pemilih cerdas. Pro 1. 14 Februari 2024 pemilu serentak dilaksanakan. Untuk pelaksanaan pemilu, masyarakat yang boleh menjadi peserta pemilu adalah mereka yang terdaftar di DPT, Daftar Pemilihan Tetap. Merujuk peraturan KPU nomor 11 tahun 2018, DPT merupakan daftar pemilih hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir dan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
Pemilih dalam DPT akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau formulir C6 dan bisa mencoblos pada pukul 07.00 sampai 12.00 waktu setempat dengan membawa formulir tersebut dan KTP elektronik pada hari pemungutan suara. Sudahkah terdaftar di DPT? Masyarakat bisa memeriksa data yang ditetapkan KPU dalam DPT secara online melalui laman cek.dpt.online.kpu.go.id. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, kanal pemilih cerdas. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda pendengar yang sudah ikut bertanya dan menyampaikan pertanyaan yang luar biasa, sangat kritis ya. Ada Pak Astawa dan juga Pak Narte. Kita akan langsung tanggapi bersama dengan narasumber. Ada Bapak Gede Bandem Samudra, anggota KPU Buleleng, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan juga Sumber Daya Manusia. Pak Gede, kita tanggapi satu persatu narasumber pendengar kita begitu ya. Yang pertama ada Pak Astawa, ini terkait dengan keaktifan dari Pantarlih sendiri begitu. Sejauh ini apakah memang keaktifan ini juga diperlukan begitu untuk melaporkan dan pemutahiran data itu sendiri di setiap daerah? Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Astawa atas pertanyaannya. Jadi untuk Pantarlih ini kebetulan tugas dari Pantarlih adalah melakukan pencocokan dan penelitian atau coklat. Sehingga untuk saat ini petugas Pantarlih kita sudah berakhir masa tugasnya. Iya. Jadi hanya dilakukan pada saat pencocokan dan penelitian yang kemudian ditetapkan dalam DPS. Jadi untuk saat ini petugas Pantarlih kita sudah berakhir masa tugasnya. Yeah. Nah, untuk yang meninggal itu kita biasanya ada komunikasi ke tiap-tiap desa. Jadi dari sebelum pemutahiran daftar pemilih ini pun sebenarnya dari KPU itu sudah ada komunikasi tiap desa dan meminta data-data jika ada penduduk yang meninggal. Yeah. Sehingga selama masa pemutahiran data ini, daftar pemilih ini, penduduk yang meninggal yang sudah secara administrasi memenuhi syarat, jadi dia seperti tadi saya sampaikan bahwa kita juga tidak bisa memasukkan dan menghapus daftar pemilih tersebut sembarangan. Jadi harus ada dokumennya. Karena pemutahiran daftar pemilih ini dilakukan secara de jure. Jadi secara administrasi. Jadi yang meninggal itu biasanya ada dokumen akte kematian. Yeah. Dan ini sudah difasilitasi juga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi dari desa itu bisa mengajukan permohonan akte kolektif. Yeah. Dan ini sudah berlangsung dari sebelum pemutahiran daftar pemilih ini. Gitu. Sehingga kalau untuk pemilih yang meninggal kita yang sudah memenuhi syarat itu sudah kita proses, sudah hapus dari daftar pemilih yang sudah memiliki akte kematian. Itu kira-kira Pak Astawa untuk pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Astawa. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Astawa sendiri. Dan kita ke penelpon yang kedua, ada Pak Narte tadi juga yang bertanya terkait dengan kartu saat memilih begitu. Nah, ini bagaimana Pak Gede? Nah, terima kasih juga Pak Narte atas pertanyaannya. Nah, perlu kami klarifikasi bahwasanya pemilih itu tidak mendapat kartu ya. Yeah. Jadi tidak mendapat kartu, mungkin yang dimaksud adalah
formulir C6. Nah, itu. Formulir C6 itu adalah surat pemberitahuan. Jadi dia hanya memberitahukan saja untuk mengingatkan pemilih bahwasanya pemilu itu tanggal sekian. Ya. Namun dengan masifnya sosialisasi ini sepertinya hampir semua masyarakat pasti sudah tahu tanggal pemilu tersebut. Nah, jadi formulir C6 tersebut bukan kewajiban dalam menggunakan hak pilih. Jadi ketika seseorang menggunakan hak pilih, maka yang dia bawa adalah bukti dokumen yang dia miliki. Bisa KTP, bisa KK. Nah, kemudian pada saat menggunakan hak pilih itu juga masyarakat dilakukan pengecekan berlapis. Ya, pertama dicek apakah masyarakat tersebut ada tinta nggak di tangannya. Nah, ini sehingga masyarakat yang sudah memilih tentunya tidak bisa memilih 2 kali. Kemudian yang kedua nanti pada saat mendaftarkan diri juga nanti dicek KTP-nya. KTP otomatis biasanya petugas KPPS kita dari lokasi yang bersangkutan, dari Banjar yang bersangkutan yang umumnya mengenal hampir semua masyarakat di sana. Kalaupun tidak, nanti KTP bisa dipakai sebagai alat untuk mengecek apakah yang bersangkutan benar atau tidak. Nah, kemudian dicek kembali di daftar pemilih di TPS tersebut. Biasanya kalau yang sudah memilih, petugas kami memberikan tanda lingkaran kepada nomor dari pemilih tersebut. Sehingga jika sudah memilih, otomatis dia sudah ketahuan bahwa sudah memilih. Jadi seperti itu, sehingga tidak ada kewajiban bahwa pemilih tersebut harus membawa formulir C6 tersebut ke TPS. Jadi bisa menggunakan hak pilihnya, dia sudah bisa cek secara online. Kemudian dia sudah tahu di TPS mana terdaftar, nanti tinggal menggunakan hak suara sesuai dengan TPS tersebut. Nah, mungkin saja jika kalau kasus-kasus sebelumnya, mungkin saja orang tuh dia cek di DPT di TPS tersebut, loh kok nggak ada nama saya gitu. Dia pikir tidak terdaftar. Padahal bisa jadi dia terdaftar di TPS sebelahnya, gitu kan? TPS sebelahnya bisa terdaftar. Nah, sekarang dengan sistem cek DPT online ini, nah kita nanti berharap bahwa permasalahan tersebut bisa sedikit ditekan. Jadi ketika misalnya yang bersangkutan sebelum memilih, atau misalnya yang bersangkutan tidak bisa menggunakan teknologi informasi, tentunya petugas KPPS kita ketika dia cek di daftar pemilih nantinya pasti akan mengecek secara online. Siapa tahu sudah terdaftar di TPS sebelahnya gitu, sehingga bisa tinggal ke TPS sebelahnya gitu. Jika benar-benar memang tidak terdaftar, baru nanti akan difasilitasi dengan daftar pemilih khusus. Jadi seperti itu prosedurnya bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih. Sekali lagi, tidak mendapatkan kartu formulir C6 itu adalah surat pemberitahuan. Jadi bukan berarti tidak mendapat formulir C6 tidak boleh memilih, tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat agar nantinya tidak ada salah kaprah seperti itu lagi gitu. Baik. Jadi takutnya kan ada salah kaprah seperti itu, takutnya ketika tidak mendapat formulir C6 entah karena seperti tadi ya, bisa alasan mungkin saat dibawakan yang bersangkutan tidak berada di rumah atau bagaimana, kan kita kasus di lapangan itu mungkin saja terjadi. Nah, itu juga perlu diperhatikan, tidak mendapatkan formulir bukan berarti tidak mendapatkan undangan untuk memilih ya, Pak ya. Syarat menggunakan syarat bisa memilih adalah seperti tadi ya, WNI berusia minimal 17 tahun dan seterusnya, dan terdaftar di dalam daftar pemilih. Entah itu daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, atau daftar pemilih khusus. Baik. Terima kasih Pak Narto. Yang kedua mungkin Pak, ini terkait dengan ada tidak nanti petugas yang mengukur kira-kira waktunya berapa lama, mengingat beberapa calon yang harus dipilih begitu, agar nanti tidak ada pemilih yang hanya masuk kemudian keluar tanpa memilih siapapun misalnya begitu. Silakan Pak. Jadi terkait dengan sistem yang surat suaranya agak lebar ya seperti koran tuh ya, memang karena dalam surat suara tersebut khususnya ini yang pemilihan pileg ya, jadi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu kan dalam sistemnya berisi nama-nama calon anggota legislatif. Nah, oleh karena itu dengan adanya detail berisi nama calon legislatif membuat surat suara kita agak besar ya, agak lebar. Kemudian kalau presiden dan wakil presiden, kalau 2-3 calon kan tidak terlalu besar surat suaranya, dan itu ada fotonya lagi.
Begitu juga calon anggota DPD juga tidak terlalu besar karena calon dan foto saja. Namun untuk legislatif karena ada partai, ada gambar partai, ada nama caleg, membuat surat suara kita agak besar. Nah, penting juga bagi kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Karena sistemnya sudah seperti itu kan. Yang harus kita lakukan ya kita sampaikan kepada masyarakat, kita edukasi agar masyarakat tersebut sudah tahu siapa yang dipilih dan di mana posisinya gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau kita mengacu pada pemilu 2019 itu di TPS sudah ditempel biasanya. Iya. Nama-nama caleg, spesimen surat suara itu sudah ditempel. Sehingga sebelum nanti masuk ke dalam bilik suara, masyarakat udah bisa ngecek, oh saya mau memilih si A lah. Iya. Si A di mana ya posisinya ya? Oh, sebelah sini si A gitu. Dia sudah tahu posisi calon yang mau dipilih. Begitu juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Iya. Yang bersangkutan sudah memilih, oh saya memilih si ini, posisinya di sini. Nah, nanti di bilik suara setelah orang tersebut membawa pilihan, di bilik suara dia akan lebih mudah untuk melakukan pilihan. Iya. Gitu. Baik. Nah, biasanya yang agak lama adalah ketika di bilik suara dia belum punya pilihan. Makanya tadi kami himbau kepada masyarakat agar setelah nanti calon tersebut ditetapkan pada masa kampanye, masyarakat bisa melihat-lihat calon mana, visi misinya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, oh mana yang mau saya pilih. Sehingga nanti pada saat pemilihan tersebut, pemilih tersebut sudah memiliki pilihan siapa yang dipilih. Ya. Pak Bandem, terima kasih atas tanggapannya. Kita sapa dulu pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Sengen lagi Sepe. Pak Sengen di Naga Sepuh. Silakan Pak. Terima kasih. Om Swastiastu Pak Narasumber. Om Swastiastu Pak. Iya, terima kasih atas waktunya. Apa yang Bapak paparkan tadi mungkin semuanya untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Nah, sehubungan sudah kita membuat data secara detail untuk mengantisipasi pelanggaran itu. Apabila ada yang mau melanggar, di mana mendapatkan celah untuk pelanggaran itu, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Di mana kemungkinan celah-celah ini ada untuk peluang-peluang pelanggaran begitu ya. Terima kasih untuk Pak Sengen di Nagespehe. Dan untuk Anda yang lain, kami undang juga nanti atensinya jika memang masih ada kesempatan karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10. Sebelum ditanggapi juga kita akan ke WhatsApp. Kali ini ada juga yang sudah bergabung. Terima kasih untuk atensinya Pak Budi di Bakung. Selamat pagi. Mengenai daftar calon yang dipilih terkadang dipasang saat sudah pelaksanaan pemilu. Maka calon pemilih kadang tidak sempat untuk melihat calon-calon yang sudah dipilih. Apakah alat peraga pemilu itu apakah alat peraga pemilu itu ada keterlambatan dari KPU atau bagaimana? Terima kasih. Baik ya. Mungkin poinnya adalah apakah nanti alat peraga pemilu itu bisa dilihat dulu oleh calon pemilih sebelum melakukan pemilihan atau nanti bagaimana teknisnya? Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Bandem ya. Kita ke Pak Sengen dulu di Nagespehe. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya pada Pak Sengen di Nagespehe. Jadi ya kita menghimbau untuk tidak melanggar ya. Jadi Bapak pertanyaannya apabila melanggar di mana celah untuk melanggar gitu. Jadi kami berharap sih yang sudah yang sudah tahu itu bahwa itu melanggar sebaiknya tidak melanggar. Jadi dalam pelaksanaan pemilu ini kita juga diawasi oleh banyak pihak. Pertama ada Bawaslu namanya, lembaga yang bertugas mengawasi pemilu. Itu di tiap-tiap TPS mereka menempatkan satu orang pengawas TPS. Jadi apapun yang terjadi di TPS tersebut, pengawas TPS tersebut nanti akan memantau jalannya. Sehingga jika terjadi pelanggaran, misalnya pelanggaran pidana, itu ada sentra Gakumdu yang khusus menangani pidana pemilu. Nah, perlu kami juga ingatkan bahwasanya setiap pelanggaran tersebut itu ada konsekuensi pidananya. Misalnya money politik pun termasuk pelanggaran juga, itu juga ada konsekuensi pidana. Kemudian dalam kampanye misalnya menggunakan politik identitas, kampanye SARA itu juga ada pidananya gitu. Dan
menghalangi orang menggunakan hak pilih dan lain sebagainya, itu juga ada konsekuensi pidananya. Kalau menurut hemat saya, sesuatu yang sudah tahu bahwa itu melanggar, sebaiknya ya kita jangan lakukan. Apalagi dalam pemilu ini seperti tadi saya sampaikan ada konsekuensi pidananya. Ya lebih baik enggak usah melakukan pelanggaran. Tapi celah itu kan selalu ada sebenarnya ya Pak ya, tergantung kita bijaksana melihatnya bagaimana. Kalau bisa jangan melanggar Pak Sengen. Terima kasih ya atas atensinya Pak Sengen. Nah ini ada juga dari Pak Budi di Bakung mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Nah untuk alat peraga pemilu, nah bisa diakses di mana Pak agar masyarakat juga pada saat memilih tidak bingung melihat calon-calon yang ada pada saat pemilihan. Silakan Bapak. Iya. Mungkin maksudnya spesimen surat suara. Kalau spesimen surat suara itu di masing-masing TPS akan ditempel, sehingga nanti sebelum masuk ke TPS biasanya di luar kan kita lihat dulu siapa daftar pemilih, kemudian siapa calon-calon yang akan kita pilih. Nah di sana kita bisa mengamati dulu. Pertama, saya sudah terdaftar nomor ini. Kalau misalnya sudah seperti itu kan memudahkan nanti ketika masuk. Petugas KPPS kita tidak terlalu lama lagi mencarikan. Saya tadi nomor sekian gitu. Nanti kan tugas KPPS langsung mencari nomor sekian, si A benar, silakan masuk, sudah terdaftar. Nanti tinggal menunggu diberikan surat suara, melakukan pencoblosan, memasukkan surat suara ke kotak suara, kemudian nanti tinggal keluar dan sebelum keluar mencelupkan jari ke tinta. Sehingga dengan kesiapan seperti itu tentunya nanti prosesnya bisa lebih cepat. Jadi itu di TPS bisa melihat dulu daftar pemilih, bisa melihat dulu calon-calon akan dipilih sebelum nanti masuk dan menggunakan hak pilih. Nah dengan seperti itu kan bisa lebih cepat. Kemudian pada saat kampanye itu tentunya nanti berbagai pihak juga akan ikut mensosialisasikan. Karena kan banyak pihak berkepentingan. Kami sebagai penyelenggara juga berusaha nanti mensosialisasikan kepada semua masyarakat. Kemudian juga dari peserta juga berkepentingan dia mensosialisasikan dirinya kan. Nah, termasuk juga nanti posisi yang bersangkutan dalam surat suara tersebut. Pasti yang bersangkutan juga ikut mensosialisasikan karena yang bersangkutan kan berkepentingan nanti dipilih. Sehingga nanti konstituennya juga biar tidak salah pilih. Nah, oleh karena itu nanti pada saat kampanye tentunya akan banyak pihak yang akan mensosialisasikan, termasuk juga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu ini dengan ikut juga mensosialisasikan pemilu ini kepada masyarakat lainnya. Nah kita berharap dengan adanya hal tersebut maka masyarakat tidak mengalami kesulitan lagi dalam menggunakan hak suaranya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa. Terima kasih Pak Budi di Bakung sudah ikut bergabung, juga terima kasih untuk pendengar lain yang sudah beratensi. Namun sebelum kita tutup ya, untuk Anda juga nanti yang mempunyai masih pertanyaan lainnya terkait dengan KPU, nanti kami akan jadwalkan lagi ya Pak ya untuk sosialisasi pemilih ataupun jelang pemilu tahun 2024 nanti bersama dengan KPU, Bawaslu dan juga beberapa stakeholder lainnya. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Namun sebelum itu Pak Gede Bandem bisa memberikan closing statement kepada pendengar. Apa yang ingin Bapak sampaikan, apa yang ingin di stretching dari KPU sendiri jelang pemilu tahun 2024, terlebih DPT akan ditetapkan besok. Silakan Pak. Kepada masyarakat tetap kami menghimbau 3 hal. Pertama, pastikan sudah terdaftar di DPT. Yang kedua, cermati calon yang akan dipilih, cek rekam jejak, visi misi, profil dari calon tersebut, dan putuskan siapa yang mau dipilih sebelum masuk ke TPS. Dan yang terakhir tentunya gunakan hak pilih Anda pada saat pemilu 14 Februari 2024. Jangan sampai nanti setelah memiliki pilihan namun tidak datang ke TPS, otomatis nanti pilihan yang sudah dimiliki tersebut akan sia-sia, tidak digunakan. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gede Bandem Samudra ya atas closing statementnya, dan tentunya yang paling penting adalah kitalah yang bertanggung jawab untuk menentukan pemilih kita. Jadi gunakan hak suara kita sebaik-baiknya agar kita bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas, bukan yang diinginkan oleh negara ini, tapi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Saya Rizka Desiandra dan juga Pak Bandem, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian informasi lainnya dan juga beberapa hiburan lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, kanal pemilih cerdas.